Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar mengenai huruf A. Yang pertama akan kita bahas adalah apa sih sebenarnya huruf A itu? Seperti apa bentuknya? Nah, untuk mengetahui hal itu, mari kita lakukan peragaan berikut. Pertama, siapkan pensil atau spidol dan papan tulis atau kertas. Langkah selanjutnya, kita buat titik A. Titik A disebut sebagai titik pangkal. Langkah selanjutnya, kita tempatkan spidol atau pensil pada titik A. Sudah kita tempatkan, langkah selanjutnya adalah tanpa mengangkat spidol atau pensil, kalian buat gambar. Boleh bebas, boleh garis, lengkungan, kelok-kelok, atau sebagainya, sampai berhenti pada satu titik. Kita praktekkan. Kita gambar bebas, boleh garis, berkelok-kelok, sampai berhenti pada satu titik. Misalnya kita berhenti di sini. Titik ini kita namakan titik B. Titik B merupakan titik ujung, sedangkan titik A tadi merupakan titik pangkal. Tentunya hasil kalian dengan teman-teman kalian akan berbeda dan bervariasi. Nah, apa yang telah kalian lakukan tadi adalah sedang menggambar huruf A. Jadi, dari kegiatan tadi dapat dipahami bahwa huruf A merupakan suatu bentuk geometri. Huruf A merupakan kumpulan semua titik yang digambar tanpa mengangkat pensil. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menjumpai hal-hal yang berkaitan dengan kurva loh. Misalnya, benang, tambang, tali rafia, simpul, dan sebagainya. Nah, untuk lebih mengenal tentang kurva, mari kita perhatikan video berikut. Kemudian, kita punya seutas benang lagi. Kita tempatkan di atas meja atau permukaan datar dan buatlah bentuk yang berbeda. Kemudian kita punya karet gelang. Kita tempatkan di atas meja atau permukaan datar. Nah, peragaan yang baru saja kita lihat merupakan konsep kurva datar. Himpunan titik-titik pada suatu bidang yang dapat dijiplak dengan tanpa mengangkat pensil atau alat tulis disebut kurva datar. Sama seperti peragaan sebelumnya, ketika alat tulis digoreskan pada bidang tulis dengan tanpa mengangkat, hasil goresannya akan kontinu atau tidak terputus. Nah, gambar itulah yang disebut dengan kurva. Tetapi ketika alat tulis digoreskan pada suatu bidang tulis, kemudian diangkat dan dilanjutkan sehingga hasil goresannya tidak kontinu atau terputus, maka gambar tersebut bukanlah kurva. Selanjutnya kita simak video berikut. Di sini ada sebuah kawat. Kemudian kita remas kawat ini.
Kemudian kita letakkan di atas meja atau permukaan datar. Nah, setelah kita amati, tidak semua permukaan kawat menempel pada permukaan meja atau permukaan datar. Nah, peragaan kawat tadi merupakan konsep kurva ruang. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kurva atau lengkungan merupakan suatu bentuk geometri satu dimensi yang dapat terletak pada bidang atau ruang. Konsep kurva dikembangkan dari garis yang tidak selalu lurus. Kurva boleh berupa lengkungan, berkelok-kelok, memotong dirinya sendiri, maupun menyambung atau menyatu antara titik awal dan titik akhirnya. Bentuk geometri satu dimensi yang dikembangkan dari konsep kurva, contohnya ruas garis, disebut sebagai kurva terbuka sederhana. Adapun segitiga, segi empat, lingkaran merupakan konsep kurva tertutup sederhana. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai jenis-jenis kurva. Berdasarkan tabel, dapat diamati bahwa jenis-jenis kurva ada 8, yaitu terdiri dari kurva datar yang ada 4 jenis dan kurva ruang yang ada 4 jenis. Kurva datar terdiri dari terbuka sederhana, terbuka tidak sederhana, tertutup sederhana, dan tertutup tidak sederhana. Demikian pula kurva ruang, ada terbuka sederhana, terbuka tidak sederhana, tertutup sederhana, dan tertutup tidak sederhana. Yang akan kita bahas adalah kurva datar. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kurva terbuka sederhana. Kurva terbuka sederhana merupakan lengkungan yang titik berangkatnya atau titik awalnya tidak bertemu atau tidak berhimpit dengan titik akhirnya, dan tidak terdapat titik potong pada dirinya. Kita lihat pada contoh di bawah ini. Pada gambar A, seperti terlihat tanda panah, tetapi antara titik awal dan titik akhirnya tidak bertemu. Kemudian pada gambar A juga tidak terdapat garis potong. Kemudian gambar B juga sama, tidak bertemu dan tidak ada titik potong. Pada gambar C juga sama, tidak bertemu dan tidak ada titik potong. Gambar D, E, dan F juga sama, tidak terdapat titik potong dan tidak saling bertemu. Kemudian yang kedua, kurva terbuka tidak sederhana. Kurva terbuka tidak sederhana merupakan lengkungan yang titik berangkatnya atau titik awalnya tidak bertemu atau berhimpit dengan titik akhirnya, dan terdapat titik potong dalam dirinya. Contoh, pada gambar A itu terdapat titik potong pada bagian situ dan tidak bertemu antara titik awal dan titik akhir. Kemudian gambar B tidak bertemu antara titik awal dan titik akhir, tetapi terdapat titik potong, yaitu ada di sini, sini, dan sini. Kemudian gambar C juga sama, terdapat titik potong pada gambar, yaitu pada bagian sini. Kemudian gambar D, E, dan F juga sama, merupakan kurva terbuka tidak sederhana. Yang ketiga adalah kurva tertutup sederhana. Kurva tertutup sederhana adalah lengkungan yang titik berangkat atau titik awalnya bertemu atau berhimpit dengan titik akhirnya dan tidak ada titik potong pada gambar. Contoh gambar A itu gambar segitiga.
Nah, pada gambar segitiga itu titik awal dan titik akhirnya bertemu atau berhimpit sehingga kurvanya tertutup. Kemudian pada gambar B juga sama. Gambarnya tertutup, yaitu antara titik awal dan titik akhir saling bertemu dan tidak terdapat titik potong. Gambar C juga sama. Gambarnya antara titik awal dan titik akhir bertemu, tetapi tidak ada titik potong pada gambar. Kemudian gambar E, D, dan F juga sama, sehingga gambar A, B, C, D, E, F merupakan kurva tertutup sederhana. Yang keempat, kurva tertutup tidak sederhana. Kurva tertutup tidak sederhana merupakan lengkungan yang titik berangkat atau titik awalnya bertemu atau berhimpit dengan titik akhirnya dan terdapat titik potong pada dirinya. Perhatikan contoh dalam gambar. Gambar A merupakan kurva tertutup tidak sederhana karena dalam gambar A antara titik awal dan titik akhir itu bertemu atau berhimpit. Kemudian terdapat titik potong dalam dirinya, yaitu pada bagian ini. Gambar B, pada titik awal dan titik akhirnya itu bertemu atau berhimpit dengan titik akhirnya. Kemudian pada gambar B terdapat titik potong. Maka gambar B disebut sebagai kurva tertutup tidak sederhana. Kemudian gambar C merupakan kurva tertutup tidak sederhana karena dalam gambar antara titik awal dan titik akhir itu bertemu dan berhimpit dengan titik akhirnya. Dan juga dalam gambar terdapat titik potong dalam dirinya, yaitu pada bagian ini, dan ini. Demikian juga gambar D, E, dan F merupakan kurva tertutup tidak sederhana. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat mudah dimengerti dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.